Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Nidinang wa pawatarang yang pase, wajah dasinang. Nigaya wading medawing tadisang panditang baje, tadisang baja manasa seyo hoti napapio. Seandainya seseorang bertemu dengan orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sesungguhnya baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma, jumpa lagi kita pada hari ini, pada Puja Bakti Minggu sore, di mana saat ini kita sudah semakin dekat dengan perayaan Trisuci Waisak. Namun fenomenanya beberapa minggu belakangan ini kelihatannya agak sepi. Ya, termasuk yang ikut secara Zoom pun tidak terlalu banyak. Ya, mungkin karena lagi masa puasa, ya, kita pun terbawa-bawa suasana puasanya. Ya, mungkin ada yang bukber juga dan lain sebagainya. Namun kami ingatkan kembali, kalau kita menghitung hari, Waisak kita hanya tinggal 3 minggu lagi. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan baik fisik kita, batin kita untuk menyambut perayaan Trisuci Waisak tersebut. Nah, hari ini sebenarnya tadi saya mungkin agak terlambat atau bahkan tidak sempat men-share tentang Puja Bakti Minggu sore ini. Karena memang pada hari ini sebenarnya kondisi saya kurang fit. Ya. Sehingga tadi tidak sempat men-share. Nah, hendaknya dibantu, kalau umpamanya tidak ada yang share, mungkin nanti bisa dibantu yang lain. Ya. Namun sore ini setelah saya merasa agak segar, saya bisa hadir lagi di sini. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari, Puja Bakti Minggu sore hari ini, TBMS ini, lebih mempunyai arti dan makna yang penting. Karena hari ini kita di Wihara Buddha Warman Padang
dan juga mewakili KBI Provinsi Sumatera Barat, Keluarga Budaya Anak Indonesia Provinsi Sumatera Barat, memperingati dan mengenang genap 20 tahun wafatnya Mahabiksu Asin Jeneral kita, atau yang kita kenal dengan sebutan Sukong. Rasanya di wihara kita setiap tahun tidak pernah terputus, jadi berarti ini yang ke-20, selalu bersama-sama memperingati dan mengenang peristiwa wafatnya Sukong ini. Jadi Sukong atau Mahabiksu Asin Jeneral kita ini wafat pada tanggal 18 April tahun 2002. Jadi tahun ini adalah peringatan yang ke-20-nya. Bagi kita, bagi umat Buddha di Padang, di Sumatera Barat, Sukong mempunyai arti yang lebih khusus. Ya, mungkin setiap tahun selalu saya ceritakan, namun tahun ini saya tidak menceritakan lagi. Ya, karena kalau sering-sering kan bosan. Ya, saya berharap semuanya sudah tahu. Kalau ada orang yang bertanya, karena sekarang banyak lagi wihara yang tidak lagi mengenal Sukong. Ya, kemarin ada acara Pak Pembimas, acara penguatan moderasi beragama, di mana saya mengisi satu sesi dengan judul memahami tradisi-tradisi di dalam agama Buddha. Nah, pada waktu itu saya bertanya, ya, yang hadir ada sekitar 40 orang lebih. Saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mengenal Sukong? Pernah bertemu langsung? Kalau lihat foto ada ya. Saya juga nanti siapkan ada fotonya. Atau dilihat di altar juga bisa. Kalau foto mungkin semua kita pernah lihat. Ya, di kantor ada, di Kuti ada, di rumah Abu pun ada. Tapi pertanyaannya yang pernah bertemu langsung secara fisik, baik ngobrol maupun tidak. Ternyata kemarin nyaris tidak ada. Ya, baik yang muda-muda, banyak kemarin, termasuk juga ibu-ibu kita, pandita yang tua-tua, juga tidak pernah. Termasuk Ibu Ye yang dalam usia tua, Ibu Ye dalam usia tua. Tapi kalau dalam aktif di wihara, saya lebih dulu. Ya, nah jadi kalau usia ya Ibu Ye pasti tua dari saya, kelihatan dari fisiknya. Ternyata tidak ada yang pernah ketemu Sukong. Nah, memang kalau kita lihat lagi ke belakang, memang sejak tahun 80-an, Sukong tidak pernah lagi ke sini, ke Padang. Hanya sekali yang saya ingat, tahun 80-an atau 90-an awal, Sukong mampir hanya beberapa waktu di Bukit Tinggi dalam perjalanan. Nah, waktu itu Sukong menempuh perjalanan darat dari Jawa ke Sumatera mau ke Medan. Nah, pada waktu itu Sukong mampir dengan beberapa orang biku rombongan, mampir di Bukit Tinggi sebentar ya untuk istirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Medan. Memang pada waktu peresmian wihara ini pada tahun 1989 kita mengundang Sukong untuk peresmian. Dan pada waktu itu Sukong sudah setuju mau datang. Ya, kita peresmian wihara kan 14 Mei pindah wihara ke sini. Ya. 14 Mei tahun 1989. Namun pada waktu akhirnya Sukong tidak jadi datang. Nah, itulah kadang-kadang kita harus menghadapi segala kemungkinan itu dengan sabar dan tabah.
Ya, ada informasi yang keliru yang sampai ke Sukong bahwa Sukong sebaiknya jangan ke Padang karena wihara Padang bermasalah. Kalau Sukong ke sana meresmikan wihara, nanti Sukong ditangkap. Akhirnya Sukong tidak jadi datang. Tetapi itulah kita harus hadapi, apapun kemungkinan harus hadapi. Jadi perjalanan waktu bisa membuat kita menjadi kuat. Waktu itu tentu saja kita sangat sedih. Sudah siap-siap Sukong mau datang, tinggal hitung hari saja. Ada yang ngomong bahwa jangan, karena wihara Padang bermasalah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Padang juga. Ya, nah tapi akhirnya ya kita menerimalah dengan lapang dada. Sukong tidak jadi ke Padang dan tidak jadi meresmikan wihara ini. Jadi diwakili oleh murid-murid utama beliau, termasuk Bante Jinadamo, Bante Dharma Surya Bumi, Bante Arya Maitri, Su Sekcing, dan Ketua Sangga Wanita waktu itu, Suhu Jina Kumari. Kalau tidak salah ada 11 Bante yang hadir pada waktu peresmian Wihara Buddha Warman Padang ini. Ya, jadi tidak banyak lagi. Dan ini dialami oleh wihara-wihara yang lain. Sehingga tidak banyak lagi wihara yang memperingati saat wafatnya Sukong ini. Hanya saja di Padang, karena saya masih ada, saya mengenal Sukong, saya tahu jasa-jasa Sukong terhadap agama Buddha di Indonesia. Ya, beliau kan diberi gelar pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Itu betul. Saya tidak usah ceritakan lagi. Ya, itu bisa dilihat dari dari riwayat-riwayat. Terakhir kalau tidak salah Pak Heri atau Romo Agustan ada men-share ada buku, ya buku baru yang diperbaiki dari edisi yang lama, yaitu dengan judul menabur benih Dharma di Nusantara. Ya, jadi yang menabur benih Dharma yang sekarang tumbuh subur di Indonesia ini adalah Sukong. Banyak yang tidak suka juga. Banyak yang mengatakan Sukong tidak berjasa. Tetapi yang namanya kenyataan, yang namanya sejarah tidak bisa ditutupi. Begitulah nasib orang-orang besar. Ya, Sukong yang berjasa membangkitkan kembali agama Buddha di Indonesia, itu pun tidak disetujui orang. Banyak yang mengatakan, oh bukan Sukong, si Anu. Ya terserahlah. Ya, yang jelas kita yang tahu sejarah, kita yang mengalami sendiri, kita tahu bahwa Sukong adalah pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Saat ini Sukong sudah 20 tahun meninggalkan kita. Ada mungkin di antara kita yang hadir di sini malah belum lahir. Ya. Adapun yang sudah lahir mungkin waktu itu masih tergolong remaja, bahkan masih tergolong anak-anak. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Nah, tetapi apa nilai-nilai? Nilai-nilai kearifan Sukong ini harus diwariskan. Makanya hari ini tema ceramah saya adalah mewariskan nilai-nilai kearifan Sukong kepada generasi muda. Ini sudah lama saya persiapkan, tetapi apa mau dikata? Ya, semuanya ada karma yang mengatur. Hari ini generasi muda kita sebagian besar, bukan sebagian besar lah, sebagian kecil. Ada 18 orang atau 19 orang berangkat kunjungan daerah ke Padang Panjang dan Payakumbuh. Jadi tadi terakhir waktu saya mau ke wihara, Tania Mego, ketua Sekpropnya nelpon saya, mengatakan bahwa mereka sudah selesai di Payakumbuh dan sudah dalam perjalanan kembali ke Padang. Ya, mudah-mudahan jam 9 malam nanti bisa sampai di Padang dengan aman dan selamat. Namun, ya bersyukur juga
Dharma Desana sore hari ini kita rekam. Jadi perlu didengar oleh generasi muda supaya kita tahu, ya, supaya kita tidak kehilangan nilai-nilai kearifan dari Sukong. Kita yang mengenal Sukong, menghayati nasihat-nasihat Sukong, kita memang akui bahwa Sukong itu adalah seorang tokoh besar agama Buddha. Kalau dunia punya Dalai Lama, bagi saya Sukong itu setara dengan Dalai Lama. Hanya saja Dalai Lama internasional. Kalau untuk nasional, Sukong tidak kalah besar dengan Dalai Lama. Banyak tokoh-tokoh Buddhis lain dunia, sebenarnya kita bangga. Kita bangga punya Sukong. Dan jangan lupa, satu-satunya biku yang dianugerahi bintang Mahaputra oleh pemerintah Indonesia yang sah adalah Sukong. Ketika Sukong sudah wafat, beberapa tahun kemudian Sukong diberi gelar atau bintang Mahaputra Utama. Belum ada satu orang biku pun di Indonesia yang mendapatkan penghargaan setinggi ini. Ini bukti bahwa pemerintah pun mengakui jasa dan kebesaran Sukong. Wihara Buddha Warman bisa ada dan berkembang itu tidak terlepas dari jasa Sukong. Namun hari ini kita bicara mengenai nilai-nilai. Nilai-nilai ini perlu diwariskan. Kalau kita setiap tahun merayakan, memperingati, mengenang wafat Sukong, hanya sekedar ritual saja, tidak ada maknanya. Tetapi nilai-nilai ini tidak boleh dilupakan. Saya mencoba menghimpun, tetapi memang tidak bisa cepat ya. Karena ya banyak sekali nilai-nilai yang diwariskan oleh Sukong. Saya yang pernah beberapa kali bertemu, berinteraksi dengan Sukong, ya, kalau dalam riwayatnya umur 4 tahun saya sudah ketemu Sukong. Waktu Sukong datang pertama ke Padang tahun 62, saya dibawa oleh paman saya. Saya tinggalkan dekat kelenteng. Sukong datang di kelenteng karena waktu itu tidak ada wihara. Ya, waktu itu paman saya, kami tinggal di tanah kongsi, membawa saya ke kelenteng. Ketemu Sukong, itu yang pertama kali. Dan getaran itulah yang membuatkan saya terus semangat. Ya, ketika itu disuruh namaskara, kemudian Sukong mengusap-ngusap kepala saya. 4 tahun. Tapi masih ingat dalam ingatan saya. Nah, setelah itu beberapa kali Sukong ke Padang, pernah ketemu. Tapi tidak pernah berbicara, tidak pernah berdekatan. Karena Sukong orang besar, saya anak kecil. Jadi lihat dari jauh, dengar Sukong ceramah, lihat Sukong senyum, itu saja. Nah, kemudian sejak saya aktif di keagamaan Buddha ini tahun 1980, Sukong tidak pernah ke Padang lagi. Tapi saya yang punya karma baik, beberapa kali ikut penataran, ikut pelatihan, ya di Pacet, di Wihara Sakya Wanaram. Itu tempat tinggal Sukong. Setiap saya ada acara, dulu kalau sekarang kan acara-acara di hotel, karena uangnya banyak. Kalau dulu tidak ada duit. Jadi kalau acara ke Sakya Wanaram, dan ke Sakya Wanaramnya susah juga. Saya dari Padang ke Jakarta, numpang nginap di rumah famili, kalau tidak di rumah pengurus yang tinggal di Jakarta. Belum ada wihara Ekayana, belum ada. Kalau sekarang saya ke Jakarta malah tidak ke rumah famili lagi. Saya numpang nginap di Ekayana. Ya, jadi waktu itu ke rumah famili, kemudian nanti cari-cari bus, cari-cari angkutan untuk pergi ke Pacet. Pacet itu di puncak. Ya, jalan antara Jakarta menuju Bandung, pertengahan. Itu ada satu lembah, orang Jawa Barat, orang Sunda bilang lembah Cipendawa. Di lembah itulah Sukong mendirikan wihara. Sakya Wanaram, Sakya itu adalah suku Buddha. Wana itu wahana, hutan. Hutan suku Sakya, Wanaram, Ram itu arama. Jadi arama,
hutan Buddha, hutan Sakya di Lembah Cipendawa. Nah, setiap acara selalu di situ karena gratis. Wiharanya besar, tapi bukan besar seperti ini. Ya, wihara di Pacat itu, wihara Sakya Wanaram itu arealnya luas, tetapi ruangannya terpisah-pisah. Dinginnya minta ampun. Ya, kalau acara di situ pagi-pagi harus bangun. Jam 5 pagi sudah bunyi, bukan lonceng tapi kentongan. Di Jawa kan orang pakai kentongan bambu kan tok 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 bangun. Mandi. Dingin sekali. Ya. Kalau sudah siram pertama, itu udah bisa ngomong kita. Ya, mulut kita ini bergerak-gerak sendiri saking dinginnya. Nah, itu saya alami. Ya. Nah, jadi itu pengalaman. Ya. Sekarang kita bicara mengenai nilai-nilai kearifan Sukong. Tokoh-tokoh Budayana kemudian mengambil nilai-nilai Sukong ini untuk dijadikan sebagai nilai-nilai Budayana. Budayana values. Mengapa bisa ada Budayana? Itu ide Sukong. Ya, kita tahu di dunia ini ada beberapa tradisi Buddhis. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada Theravada, sekarang ada Mahayana, ada Tantrayana atau Vajrayana. Ya, tetapi sebenarnya Sukong melihat bahwa semua tradisi-tradisi itu sumbernya satu, yaitu Buddha. Tidak ada Buddha yang lain. Semua tradisi mengakui Buddhanya satu, yaitu Buddha Gautama Sakyamuni. Dan dharmanya satu. Tidak ada dua. Ini hebatnya ajaran Buddha. Kalau dalam ajaran lain, ajaran itu bisa berbeda. Tetapi dalam ajaran Buddha, tradisi itu banyak. Seperti di agama-agama lain. Tetapi inti ajarannya sama. Tidak ada yang berbeda. Hanya penafsirannya yang berbeda. Nah, nilai-nilai yang diwariskan oleh Sukong itu yang pertama adalah non-sektarian. Jadi kalau kita di wihara ini, kita tidak ada sekte. Kita bukan Mahayana, kita bukan Theravada, bukan Vajrayana, bukan Tantrayana, bukan sekte Zen, Tentai dan lain sebagainya, bukan. Kita Budayana. Apa itu Budayana? Budayana semangat persatuan. Agama Buddha itu gurunya satu, dharmanya satu. Nah itulah, jadi orang mengatakan Budayana itu adalah agama Buddha di awalnya. Tidak ada aliran, tidak ada sekte, tidak ada mazhab, yang ada Buddha dan Dharma ajarannya. Jadi itulah nilai pertama non-sektarian. Ya, kita harus pandai-pandai menjelaskan. Kadang-kadang orang yang sudah terpengaruh, apalagi di kota-kota lain, kalau kota kita kan tidak banyak sekte. Kalau kota lain banyak. Jadi nanti mereka tanya, kamu agama Buddha? Iya. Aliran apa? Kita jawab tidak ada aliran. Kami Budayana. Loh, kok tidak ada aliran? Aneh sendiri, padahal dia yang aneh. Ya. Nah, karena itulah di wihara kita ini, orang mau baca Parita Pali boleh, seperti kita tadi baca Parita Pali, dan semua bisa. Ya. Kemudian kalau Ceit Capgo, Sejit Kuan Im, Sejit Amitabha, Sejit Ticangwang, kita baca Liam Keng. Semua ikut juga, walaupun tidak selancar Parita Pali. Tapi semua ikut. Tidak pernah ada umat, orang baca Liam Keng hari ini, asal pulang sajalah. Saya tidak suka Liam Keng. Saya suka Parita Pali, tidak ada. Dulu awal-awal ada. Tetapi karena semangat ini terus diwariskan, akhirnya orang itu pun sadar. Dulu ada. Apa hari ini baca Liam Keng? Anda. Saya tidak ikutlah. Saya tidak suka Liam Keng, pulang dia. Tapi sekarang tidak ada. Walaupun kita tidak bisa Liam Keng, tapi kalau kebetulan sampai di wihara ternyata baca Liam Keng, kita ikut. Ya, walaupun terbata-bata, mungkin tidak bisa ikut sama sekali karena tidak tahu iramanya. Tapi tidak apa-apa, kita menghormati. Karena mau baca Parita, mau baca sutra, mau baca Liam Keng, baca mantra, itu semuanya adalah ajaran Buddha.
Ini warisan Sukong. Kalau tempat lain, tidak boleh. Ada wihara yang, mau baca Lemkeng, tidak boleh. Di sini tidak boleh Lemkeng, di sini Parita saja. Ada lagi, di sini cuma Lemkeng, tidak boleh Parita. Ada. Tetapi Sukong menanamkan semangat kearifan kita ini sama. Hanya cara yang berbeda. Mengapa kita harus saling bermusuhan? Mengapa kita harus saling menolak? Nah, itu warisan pertama, jadi non-sektarian. Kita ini non-sektarian, ini harus dipertahankan. Dan ini harus dipahami oleh generasi muda. Banyak daerah, ya, karena tidak menanamkan hal ini, generasi muda ini kan orang idealisme. Pergi kuliah ke Jakarta, ketemu dia dengan paham-paham yang sektarian tadi. Pulang dia ke daerah, dia teror romonya. Ini tidak betul, itu tidak betul, ini tidak betul, harus begini, harus begini. Akhirnya wihara kacau, ribut. Banyak daerah yang kejadian begini. Mereka pulang dari rantau, karena di Jakarta banyak sekte-sektenya, kebetulan dia di salah satu sekte, di salah satu tradisi. Pulang dia rombak semua di wiharanya. Nah, ini tidak terjadi di Padang. Boleh Anda ke Jakarta, Anda mau puja bakti di wihara Theravada, silakan, tidak apa-apa, kita tidak larang. Anda mau puja bakti di wihara Mahayana, silahkan juga, tidak ada masalah. Syukur-syukur kalau Anda bisa ketemu dengan wihara Budayana yang di Jakarta banyak, besar-besar. Ekayana, Tanjung Duren, Ekayana, Serpong, itu wihara-wihara besar yang sama nafasnya dengan kita, yaitu mewarisi kearifan Sukong, yaitu non-sektarian, atau disebut Budayana. Budayana bukan aliran. Budayana adalah semangat persatuan. Kemudian yang kedua adalah inklusivisme. Inklusivisme ini baik intern maupun ekstern. Artinya di dalam kita Buddha sendiri, pengertian inklusivisme, banyak tradisi, banyak sekte, banyak aliran, tetapi semuanya sama. Ya, artinya ada kebenaran pada kita, di Budayana ada kebenaran, di yang lain juga ada. Begitu juga yang ekstern. Nah, pandangan ekstern ini perlu diterapkan di Indonesia. Kalau kita menganut satu agama, pasti kita menganggap agama kita benar. Paling benar pun tidak apa-apa. Tetapi harus ada satu pemikiran, di dalam ajaran lain juga ada kebenaran. Mengapa kita pilih agama Buddha? Karena menurut kita lebih dekat di hati kita, lebih banyak kebenaran yang bisa kita pahami. Tapi bukan berarti yang lain salah, keliru. Tidak ada seperti itu. Nah, itu warisan Sukong juga, inklusivisme. Kemudian yang ketiga, pluralisme. Pluralisme ini memang sifat dari ajaran Buddha. Ajaran Buddha ini bersifat semesta. Kalau Anda lihat ajaran-ajaran Buddha, inti-intinya, ya kemarin saya tanya banyak yang tidak tahu, inti ajaran Buddha itu 4 kebenaran Arya dan jalan utama berfaktor 8. Kemudian karma dan punarbawa. Kemudian paticca samuppada. Sebab musabab yang saling bergantungan. Kemudian yang keempat tilakana. 3 corak kehidupan. Kemudian paticca samuppada, 4 ya. Kemudian nirwana. Ya. Nah, konsep-konsep itu ya di dalam ajaran Buddha itu merupakan dasar dari ajaran Buddha. Tetapi sifat pluralismenya, siapapun yang mempelajarinya tidak akan menolak. Karena dia bersifat universal. Dia mau agama Buddha atau tidak, sebenarnya kalau dengan pikiran terbuka dia baca, dia tidak akan bisa membantah. Itulah sifat pluralisme dari ajaran Buddha. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita pahami, perlu kita pertahankan, dan perlu kita wariskan. Ya, ajaran Buddha makanya tidak banyak bersinggungan, tidak banyak gesekan dengan ajaran lain, karena sifatnya yang pluralisme ini.
Ya, ajaran Buddha itu bisa diterima oleh semua orang. Tidak ada yang macam-macam, tidak ada yang aneh-aneh. Nah, itu sifat dari pluralisme. Kemudian yang keempat, universalisme mendunia. Hampir sama dengan pluralisme. Ya, universalisme bersifat umum. Ya, siapa saja yang mendengarkan ajaran Buddha, yang intinya pasti dia bisa menerima. Itu kehebatan agama Buddha. Agama Buddha tidak mengajarkan hal-hal yang bisa bertentangan dengan ajaran lain. Ya, semuanya bersifat universal. Universal artinya mendunia. Mau kita agama Buddha atau tidak, kita senang agama Buddha atau tidak, ajaran Buddha tetap bisa diterima. Contohnya yang paling populer sekarang, kalau di Barat orang kagum dengan hukum karma. Hukum karma ini kita percaya atau tidak percaya, karma itu pasti berlaku. Sehingga sekarang banyak digunakan orang. Ya, teman-teman kita menggunakan istilah tabur tuai. Tabur tuai itu sebenarnya intinya ya hukum karma. Saya tidak tahu juga apakah memang ada di dalam ajarannya, tetapi itulah hukum karma. Apa yang kita tebar, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jadi mereka mungkin segan menyebut hukum karma, mereka menyebut hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah kamu petik. Ya kan sama kan? Ya, di dalam kitab Samyutta Nikaya, Buddha mengatakan sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah hasil atau buah akan dipetik. Si pembuat kebaikan akan menerima kebahagiaan, si pembuat kejahatan akan menerima penderitaan. Oleh sebab itu taburlah olehmu biji-biji benih. Karena engkau juga akan memetik buah daripadanya. Mau dia agama Buddha atau tidak, mau dia anti agama Buddha atau tidak, hukum ini tetap berlaku. Kalau tidak percaya, coba saja. Banyak lakukan kejahatan, pasti nanti hasilnya juga tidak baik. Banyak melakukan hal yang baik, pasti hasilnya baik. Itulah sifat universal dari ajaran Buddha. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saya singkat saja. Yang kelima adalah keyakinan pada Dharmakaya. Nah, ini kemarin kalau saya ngomong agak kaget-kaget juga. Ya, dalam agama Buddha tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tapi yang mana? Tuhan yang personifikasi. Tuhan yang punya sifat-sifat, ya bisa senang, bisa marah, bisa menghukum, bisa memberikan anugerah. Dalam agama Buddha tidak ada. Ya, dan Tuhan itu tidak perlu dipuji-puji, tidak perlu. Yang penting adalah menjalankan sifat-sifat ketuhanan itu dalam diri kita. Apa itu sifat ketuhanan? Ada 4. Metta, cinta kasih universal. Cinta kasih pada semua makhluk tanpa perbedaan. Yang kedua, karuna, belas kasih. Kalau cinta kasih sifatnya umum, mau orang menderita, mau orang bahagia, kita cinta kasih. Kalau yang kedua, belas kasih ini pada orang yang menderita. Ya, makanya asal mulanya umat Buddha melakukan fangseng. Karena apa? Makhluk yang ditangkap itu dianggap menderita. Harus dibebaskan. Itu orang bilang fangseng. Ya, jadi bukan manusia saja, makhluk, hewan-hewan pun, ikan, burung, kura-kura dilepaskan karena agar dia tidak menderita. Itu dasar ajaran Buddha. Ya, sifatnya ya sifat ketuhanan. Kemudian yang ketiga, simpatik. Kalau tadi orang bahagia, orang tidak bahagia, sekarang orang yang menderita, orang yang beruntung, kita tidak boleh iri, harus bersimpati. Kalau ada orang yang berhasil jadi juara, berhasil hidupnya jadi orang kaya, kita tidak boleh iri, tetapi kita bersimpati. Apa itu simpati? Turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Mudah kan? Disebut mudah, tapi prakteknya nggak mudah. Lihat orang lebih berhasil, kita mulai cari. Kok bisa kaya dia ya? Ya, padahal kan pegawai. Kenapa kok kaya dia bisa beli mobil Alphard? Kemana dia mencuri, korupsi?
Mulai kita cari, padahal itu udah urusan kita. Kalau itu punya urusan, ya pasti KPK yang punya urusan, tidak kita. Ngapain kita urus orang jadi kaya, mengapa? Karena kita iri. Tidak mau kita lihat orang lain lebih dari kita. Orang pintar dari kita pun kita iri juga. Ya, coba lihat dulu waktu sekolah, kalau sudah dapat nilai jelek, pasti kertas ujiannya dilipat. Nanti teman tanya, dapat berapa? Nggak boleh tahu. Kamu berapa? Nah, tanya dulu kawannya. Oh, saya 7. Oh, saya 8. Kalau lebih tinggi, kalau lebih rendah, nggak mau kasih lihat. Kan biasa gitu kan. Nah, sifat itu berkembang terus. Ya, kita selalu ingin orang lebih menderita dari kita. Tidak suka orang lebih bahagia dari kita. Ya, makanya ada istilahnya virus MOS. Jadi selain virus corona ada virus MOS. Apa itu MOS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu MOS tuh, virus bahaya tuh. Ya, tapi tidak bisa dengan vaksin. Bisa sembuhnya dengan ajaran Buddha. Lihat orang lebih senang, kita iri. Tidak senang kita. Tapi lihat orang menderita, senang. Ya, apalagi kalau orang yang kita benci. Kalau orang yang kita senang, itu tidak usah dibilang lah. Tapi kalau orang yang kita benci, bertambah menderita, dia tambah senang kita. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Kemudian sifat ketuhanan yang terakhir adalah keseimbangan batin. Atau apapun yang terjadi, apapun kondisi, kita harus tetap tenang, seimbang. Ada orang yang kita ajak ke wihara, kita kasih nasihat, tidak mau dia dengar. Terus akhirnya dia menjadi menderita. Kita tidak boleh sedih. Dan tidak boleh gembira juga. Seimbang saja. Ya, segala sesuatu terjadi sesuai dengan karmanya. Saya sudah ajak Anda ke jalan yang benar, Anda tidak mau, ya sekarang akibatnya tanggung sendiri. Kira-kira begitu. Nah, inilah nilai-nilai yang diajarkan oleh Sukong yang kemudian dijadikan Budayana values, nilai-nilai Budayana. Luar biasa, luar biasa. Ya, makanya agama Buddha tidak pernah bersinggungan, tidak pernah cekcok, tidak pernah ribut dengan ajaran lain. Karena nilai-nilai ini. Dan ini harus kita pertahankan. Ada nilai-nilai yang tidak tertulis juga. Misalnya, di wihara kita. Ini perlu tahu. Justru yang aktif perlu tahu. Warisan Sukong itu di wihara, semua wihara di bawah naungan Sangga Agung, di bawah Budayana, itu bersifat vegetarian. Artinya di wihara ini tidak boleh terjadi pembunuhan makhluk. Potong ayam, potong kambing, tidak ada. Dulu waktu bangun wihara pertama ini, tukangnya minta potong ayam. Kalau orang sini kan potong ayam kan, katanya nanti kalau enggak jatuh orang tukang kerja nanti jatuh, makan korban berdarah. Jadi mesti potong ayam. Saya bilang tidak. Potong ayam enggak boleh, tetap enggak boleh. Nyata enggak ada yang jatuh. Ya kan? Karena mereka sugesti kalau enggak didarahi dulu nanti banyak korban, katanya begitu. Tapi karena di wihara kita, ya warisan Sukong tidak boleh ada pembunuhan. Sampai sekarang. Bukannya pembunuhan, tadi saya cerita sama anak-anak. Ya, kumpul-kumpul ramai-ramai, kerja-kerja gotong royong, ayo kita beli KFC makan di wihara. Tidak boleh juga. Romo bilang, bukan Romo bilang, itulah warisan Sukong. Saya juga patuh. Ya, saya patuh. Saya ikut. Kalau di sekolah lain, ya kita buat batasan. Kalau sekolah sifatnya umum. Ya, tetapi guru-gurunya karena kita sediakan makanan ciacai, makan ciacai juga. Saya lihat ada sekali-sekali kadang-kadang beli pakai Gojek, pakai GoFood, ya enggak apa-apa lah, itu sekolah. Tapi di wihara jangan. Walaupun ada Bante yang minta, seumpamanya. Ada anggota sangga yang bilang, bosan saya makan-makan telur, tempe, tahu, terus sekali rendang Padang belikan. Katakan tidak boleh. Siapa bilang tidak boleh? Sukong bilang tidak boleh. Sukong kan gurunya juga. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Ya,
Ada lagi yang bilang, kalau tidak makan daging mana tahan. Buktinya banyak orang tidak makan daging sehat-sehat saja. Malah sekarang orang justru menghindari makan banyak daging. Ya kan, bervegetarian itu dianjurkan. Ya, di Ceci Master Cheng Yen menganjurkan vegetarian. Sukong dari dulu sebelum ada Yayasan Buddha Ceci, di dalam agama ajaran Sukong selalu bervegetarian. Ya, jadi kita perlu tahu, ini warisan yang perlu kita pahami. Kemudian di wihara ada aneka macam tata cara puja bakti. Ya, beraneka tradisi, parita pali, liamkeng, kalau perlu tantra, ya baca mantra, silakan, tidak apa-apa. Karena itu juga warisan Sukong. Di wihara yang sama, boleh kita melakukan berbagai cara puja untuk menghormati Buddha dengan berbagai tradisi. Ya, jangan dipertentangkan. Ya, nah kita susah payah, ini harus diwariskan pada generasi muda. Ya, jangan nanti, oh, mungkin saya tidak ikut, saya pulang saja. Jangan. Ya, tidak bisa, tidak jadi masalah. Tapi kalau belajar kan bisa. Tetapi pulang berarti tidak suka, itu tidak boleh. Itu bukan semangat yang diwariskan Sukong. Ya, semangat yang diwariskan Sukong adalah kita ini berbagai tradisi, tetapi satu dharma. Ya, nah dharma inilah yang mempersatukan kita. Ya, jadi saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan mohon kita pahami bersama. Ya, saya memang sebut generasi muda, tetapi sebenarnya generasi bukan usia yang muda, tetapi generasi muda yang tidak pernah bersentuhan dengan Sukong. Bisa saja umurnya sudah banyak, tapi dia tidak kenal Sukong. Sekarang kita beritahu, inilah warisan kearifan yang diberikan oleh Sukong yang harus kita pertahankan di wihara Buddha Warman ini. Karena kita berkomitmen, kita bernaung di bawah Sangga Agung Indonesia dan di bawah Majelis Budayana Indonesia. Dan nilai-nilai kearifan Sukong ini harus kita warisi, harus kita pertahankan, dan harus kita lestarikan. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, hari demi hari berlalu, dan kita sudah semakin dekat dengan perayaan Waisak. Perayaan Waisak menjadi satu perayaan yang besar di hati kita, karena memang satu-satunya. Ya, kalau kita lihat di agama lain banyak, ya, di Katolik ada Natal, ada Jumat Suci, ada Paskah. Kalau Paskah kita hari Minggu ya. Di dalam Islam lebih banyak lagi, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kita hanya satu Waisak. Ya, jadi oleh sebab itu Waisak ini harus kita betul-betul agungkan, ya, dan kita buat mempunyai hikmah dan makna yang berarti bagi kita. Nah, oleh sebab itu dalam rangka Waisak ini ikuti perkembangannya, informasinya, sehingga kita bisa mengikuti acara demi acaranya. Ya, memang sampai saat ini daftar acara Waisak belum siap. Karena apa? Nah, ini agak terbalik kalau di wihara. Ya, yang suka lalai-lalai, lamban-lamban itu justru yang muda. Yang tua gesit. Ya, ibu-ibu gesit. Acara apapun sudah ditata. Ini makanya ini yang kerja ini semua sudah rapi. Yang muda-mudi, yang gabi, muda-mudi sudah. Yang gabi ditanya, mau lomba apa? Belum lagi, nanti sudah berjalan 3 minggu. Belum ada jadwalnya. Nanti bilang, baru mau mana jadwal Waisak? Baru mau disusun jadwal Waisak. Jadwal itu pun, jadwal acaranya belum dikasihkan. Ya, nah, jadi sekarang yang sudah pasti saja, saya ingin sampaikan bahwa nanti hari Minggu tanggal 8, ya berarti 2 minggu lagi ya, Minggu tanggal 8 Mei, kita ada jalan sehat. Ya, jalan sehat ini
dianjurkan diikuti semua umat. Ya. Nah, kalau yang mau ikut nanti bisa beli kuponnya. Saya gunakan istilah beli sajalah supaya tidak susah-susah, ya. Karena memang kegiatan ini perlu biaya dan kita jual kupon ini Rp10.000. Ya. Kupon ini banyak kegunaannya untuk konsumsi termasuk dan kemudian ada door prize-nya. Ya. Jadi hari Minggu tanggal 8 acaranya dimulai jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi rutenya tidak terlalu jauh. Ya, jadi dari sini Jalan HM Wuruk, Taman Melati, terus Jalan Gereja, Jalan Bundo Kandung, Jalan Karya, Jalan Pondok, Jalan Niaga, Jalan Kelenteng, Batang Arau, Jembatan Sinurbaya kita belok, Jalan Nipah, kembali ke wihara. Ya, jadi rutenya tidak terlalu jauh. Sampai di wihara nanti kita adakan senam massal. Anak SD ada senamnya, remaja ada senamnya, ibu-ibu ada senamnya. Ya. Kalau yang belum bisa, ada line dance-nya, nanti hari Sabtu boleh ikut gabung. Ya, setiap hari Sabtu ibu-ibu ada mengadakan latihan line dance, ya, line dance di sini. Itu nanti kita akan tampilkan pada waktu jalan sehat. Kemudian setelah selesai senam, dilanjutkan dengan makan pagi bersama. Syukur hidang-hidangannya sudah terdata semuanya. Jadi ada mie, ada bihun, ada lontong, nasi goreng, ada kue-kue, ada bubur kacang hijau, ada bubur sepulut hitam, dan minumannya juga macam-macam. Ya, ada coffee mix, ada teh, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir door prize. Dan kita bersyukur juga, ya, banyak orang yang sudah menyumbangkan hadiah-hadiah untuk door prize ini. Kalau yang masih mau nyusul, silakan. Ya, jadi door prize saya sebut bukan untuk jalan santai saja, bukan untuk jalan sehat saja. Kita banyak acara lain. Ada acara lomba anak-anak, ya, acara lomba anak-anak kan perlu hadiah juga. Pak Romo, pensil warna, buku, cakar. Tahun depan tidak mau ikut lagi mereka. Nah, tapi kalau ada hadiah, ya, jalan orang kasih hadiah kipas angin 3, 1 dikasih untuk jalan sehat, 1 dikasih untuk hadiah anak-anak lomba. Oh, tahun depan semangat dia lomba lagi. Ya, betul. Nah, nanti Dharma Santi ada hadiah lagi. Jangan semua ke jalan sehat karena kami minta, jangan. Kalau Anda berprinsip begitu, nanti saya juga begitu. Ya, apa yang saya minta tidak boleh orang lain pakai. Mesti saya yang pakai, kan tidak boleh begitu. Jadi kita bagi. Kita banyak kegiatan, bagaimana supaya semua kegiatan ini banyak peminatnya. Ya, jadi kalau banyak hadiah, kita atur-atur, kita mau gunakan untuk apa. Yang jelas untuk jalan sehat ada, supaya semangat juga. Ya, nah ini jangan sampai kita lebih sedikit. Kemarin kita masukkan surat mengundang kongsi-kongsi, itu yang paling respon paling banyak, Himpunan Keluarga Li dan Kue. Sudah mendaftar yang ikut 60 orang. Ya, di sini ada yang Li, ada yang Kue. Ada ya? Tidak ada. Kalau ada ya, kalau ada enggak apa-apa ikut wihara aja. Ya. Nah, kalau mereka sudah daftar di kongsinya 60 orang. Ya, dari Cuakwa sudah juga, dari mana-mana saya kemarin lihat daftarnya sepintas lalu sudah banyak. Nah, hanya kita umat kita yang masih belum terlalu banyak. Ya, kita prediksi sekitar 400-500 peserta. Nah, ini juga merupakan gebrakan pertama. Ya, sejak pandemi COVID-19 tidak ada yang berani mengadakan. Nah, kita adakan. Tadi saya dengar kabar gembira dan jangan sampai kita ketinggalan. Ya, Ekayana untuk Waisak sudah 100%
offline. Ya, kita kan sudah lama offline. Ya, walaupun masih ada yang online. Online pun pesertanya sekarang tidak begitu banyak. Ya, nah tapi jangan sampai nanti malah kita ketinggalan. Ya, wihara-wihara yang selama ini tutup, dibatasi, sekarang buka keran sebesar-besarnya. Jangan justru kita yang sudah buka keran sejak dulu malah tidak ramai. Ya, mari sama-sama kita ajak untuk acara-acara kegiatan, kemudian juga untuk ritual. Untuk ritual kita mulai adakan nanti tanggal 14 nanti tidak ada ritual, mungkin ada semacam podcast ataupun apa secara virtual maupun secara langsung. Dan kemudian tanggal 15 kita mengadakan acara sekaligus peringatan hari ulang tahun wihara. Kemudian juga penyalaan pelita, ya penyalaan pelita, persembahan lilin, dan kemudian juga perayaan ulang tahun wihara. Ya. Nah, untuk bagi Anda yang mau berdana, supaya kita satu pintu saja, ya, berdana melalui penyalaan pelita. Ya, jadi nanti turun yang mau berdana, silakan. Mau pasang 1, 2, 3, 4, 5 pelita, silakan. Dan karena minyak lagi mahal, ya, pelitanya satu pelita minimal 20.000. Kalau 5.000 nanti dicoba hidupkan pakai air. Syukur-syukur mau hidup. Kalau mau hidup kita lapor ke pemerintah, Pak ternyata pakai air pun bisa hidup pelita. Nah, kan dapat penghargaan kita. Ya, jadi minyak mahal, kalau berdana minimal 20.000 untuk satu pelita. Mau pasang 100 pelita silahkan. Ya, dan semua dana ini digunakan untuk kemanfaatan wihara, baik untuk perawatan, untuk pengembangan maupun untuk pembangunan. Demikian saja, terima kasih. Tolong disampaikan pada yang lain-lain yang tidak ikut, ya karena di Bakti Sala tidak begitu ramai. Yang ikut secara online pun hanya 12 orang. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.